Shalom, saudari-saudara yang terkasih. Berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ke-31 tahun B, tanggal 31 Oktober tahun 2021, yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bacaan pertama hari ini mengingatkan bangsa Israel akan perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Dan selanjutnya, Injil Markus melengkapinya dengan menegaskan bahwa di samping perintah kasih kepada Allah, setiap orang harus memiliki dan melaksanakan juga perintah kasih kepada sesama manusia. Dan sekaligus ditegaskan bahwa kedua perintah kasih itu tidak terpisahkan. Yesus menegaskan bahwa kesungguhan iman dan kasih kita kepada Allah dan hubungan kita dengan Kristus yang otentik harus diukur dan dinilai dengan kesungguhan kasih kita kepada sesama. Tiada kasih yang benar kepada Allah tanpa sekaligus kasih kepada sesama. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, di zaman Yesus, di dalam kitab suci, orang-orang ahli Taurat sering dilihat dan dikenal oleh masyarakat Yahudi sebagai orang-orang yang menurut pandangan dan sikap hidup mereka dianggap sebagai golongan kaum Farisi. Mereka ini mengenal kitab suci dengan baik, ibaratnya sungguh hafal, namun hanya menurut hurufnya, dan hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah, atau hal ibadat, atau hal keagamaan. Tetapi dalam hubungan mereka secara manusiawi dengan sesama, justru banyak bertentangan dengan isi atau tujuan perintah-perintah Allah yang tercantum dalam kitab suci yang mereka kenal. Mereka itu sebagai ahli Taurat dan rabi, sebagai pengajar Taurat, selalu menunjukkan mutlak pentingnya perintah-perintah perjanjian lama. Dan kaum Farisi memastikan adanya 613 perintah dalam Taurat, yakni di dalam kelima buku pertama dalam perjanjian lama. Dari 613 buah itu, 248 adalah perintah positif yang berbunyi, kamu harus, dan 365 perintah negatif yang bunyinya, janganlah kamu. Inilah latar belakang pertanyaan fundamental yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus. Perintah manakah yang paling utama? Saudari-saudara kekasih Allah, kasih kepada Allah dan sesama sebagai kewajiban melaksanakan perintah Allah bukanlah dari Yesus aslinya. Sebab kasih itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Kekhususan yang ditambahkan oleh Yesus ialah bahwa kedua perintah itu adalah sama nilainya. Ia menegaskan bahwa kita tidak bisa memperhatikan dan melaksanakan hanya salah satu di antaranya tanpa melakukan yang lain. Dasar atau motivasi kita untuk mengasihi sesama timbul dari kasih kita kepada Allah. Dengan kata lain, kasih kita kepada Allah dibuktikan dan diteguhkan oleh kasih kita kepada sesama. Dan sebenarnya, kasih kita kepada sesama bukanlah hanya suatu kasih yang dituntut oleh kasih kita kepada Allah, atau sekadar sebagai lanjutan yang timbul dari kasih Allah, dari kasih kepada Allah, melainkan dalam arti tertentu
kasih kita kepada sesama merupakan suatu kondisi sebelum kasih kita kepada Tuhan. Jadi, sebenarnya tidak ada kasih kepada Allah yang sudah merupakan kasih kita kepada sesama. Jadi, kasih kita kepada Allah menjadi nyata berkat adanya kasih kita kepada sesama. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran tentang kasih Alkitabiah itu ditegaskan oleh gereja antara lain dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang gereja atau Lumen Gentium. Artikel 42 dari Lumen Gentium menulis, Allah itu kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tinggal dalam Allah, dan Allah tinggal dalam dia. Seperti tertulis dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16. Adapun Allah mencurahkan cinta kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikurniakan kepada kita. Maka dari itu, kurnia yang pertama dan paling perlu ialah cinta kasih yang membuat kita mencintai Allah melampaui segalanya dan mengasihi sesama demi Dia. Sebab cinta kasih sebagai pengikat kesempurnaan dan kepenuhan hukum mengarahkan dan menjiwai semua kesucian dan membawanya sampai ke tujuannya. Maka cinta kasih akan Allah maupun akan sesama merupakan ciri murid Kristus yang sejati. Dan Wakil Kristus, Paus Benediktus ke-16, dalam ensiklik Deus Caritas Est, yang berarti Allah adalah kasih, menegaskan bahwa kita ini menjadi orang Kristiani bukan karena kita sekadar memutuskan memiliki suatu sikap hidup yang memang tinggi dan ideal mutu etikanya, melainkan lebih karena kita telah menjumpai seorang pribadi yang begitu mengasihi kita, sampai Ia menyerahkan dirinya bagi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka kasih bukanlah hanya suatu perintah, melainkan suatu jawaban kepada kasih Allah yang menyatukan dirinya dengan kita. Saudari-saudara murid-murid Kristus yang terkasih, banyak orang memiliki kartu identitas atau business card. Ibu Teresa dari Kalkuta juga memiliki kartu. Tetapi pada kartunya tidak tercetak jabatan dan alamatnya. Hanya tercetak kata-kata ini. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Tuhan memberkati. Ibu Teresa. Tak tertulis alamat, nomor telepon, atau fax maupun alamat emailnya. Memang kita tidak membutuhkan kontak dan informasi dari dia. Tetapi Ibu Teresa dapat kita hubungi selalu di dalam persekutuannya dengan para kudus. Ibu Teresa memberi pelajaran kepada kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita dalam kesatuan persaudaraan yang utuh. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak terpisahkan. Kasih kita kepada Allah tidak otentik, bahkan palsu, apabila sekaligus tidak ada kasih kepada sesama.